sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Silakan yang mundur, yang mundur kakinya kotor. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak dari ibu hadirin yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kita senantiasa dan justru dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kemampuan dari hadirat kita dapat bersama-sama di depan masyarakat kita dan kita selanjutnya salam senantiasa dari hadirat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya dan pada para sahabat daripada keluarganya dan kita sekalian baik pagi hari ini kita adakan kajian sebenarnya yang akan disampaikan oleh pimpinan pada masih ngobrol aja yang siap orang di depan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini akhir bulan pengajian kita minggu terakhir di akhir bulan Masehi. Semoga insya Allah Bapak Ibu semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Ayahanda kita Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Hariri, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, istrinya dan keluarganya, dan semua DKM Masjid Jami Nurul Amal. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kesemangatan, keistiqomahan, kesabaran di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Pagi yang cerah, subhanallah. Semoga insya Allah hati kita secerah matahari terbit. Gak ada yang sedih, semuanya gembira, semuanya senang. Karena kesedihan itu, kata Nabi, akan cepat dimasuki oleh setan. Kecuali memang sedihnya taubat, sedihnya bertaubat, itu setan gak berani. Sedihnya utang, oh paling demen tuh setan masuk. Iya, ada utang, gak punya duit, itu paling demen tuh setan tuh masuk ke orang yang sedang sedih, yang sedihnya tentang urusan dunia. Cepat, karena Nabi katakan setan itu paling cepat masuk ke seseorang yang dia dalam keadaan sedih dan sedang menyedihkan tentang dunia. Belum punya rumah, sedih.
Ya, anak belum nikah sedih, saya tak masuk tuh. Ya, hati-hati ya, jangan kita la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan pernah sedih. Ini Allah yang sudah katakan dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Apapun yang terjadi, hadapi semuanya. Sujud, minta sama Allah, semuanya Allah akan berikan hadirin. Nah, maka itu pada kesempatan hari ini, sedikit sebelum kita membuka pelajaran kitab fikih, kitab Safinatun Najah, fikih Islam lengkap tingkat dasar, saya ingin sedikit memberikan kepada semuanya, termasuk pribadi saya. Ingat, dosa itu ada dua. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada manusia. Kalau kepada Allah cukup mengatakan Astaghfirullahaladzim, selesai. Ampuni saya ya Allah. Tapi dosa sama manusia nggak bisa. Kecuali manusia itu sudah memaafkan kita, baru selesai hadirin. Tapi kalau belum, nggak bisa. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kemarahan yang berlarut-larut kepada setiap manusia. Jangan. Itu menyebabkan dosa kita nggak diterima atau amal kita, mohon maaf, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau nangis. Sahabat bertanya, "Ya Utsman, engkau ini kenapa nangis begitu luar biasa?" Sedangkan Nabi sudah mengatakan, "Sayyidina Utsman, sahabatku, engkau berada di dalam surga nanti." Itu dari lisan Nabi itu. Nabi yang bilang, "Ya Utsman, engkau nanti berada di dalam surga bersama aku." Kenapa kau masih menangis seperti ini? Iya, betul. Nabi mengatakan, aku berada di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, hai saudara, belum ada jaminan aku bebas dari siksaan alam kubur. Alam kubur masih ada siksaan, Pak. Masih ada siksaan, Bu. Alam kubur masih ada siksaan. Betul, Nabi pernah mengatakan saya berada di dalam surga bersamanya. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, mantunya Rasulullah. Ya, artinya keluarga masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Sayyidina Utsman nangis. Habis dibilang nggak ada yang bebas dari siksaan api neraka, ada alam kubur, itu sahabat nangis semua. Al-Imam Al-Bukhari, kita beriman itu dalam ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran yang kita baca, Bapak Ibu, terus ada sunnah. Nah, sunnah-sunnahnya ini amalia-amalia Nabi. Seperti contoh di dalam Al-Quran, aqimus sholat. Di dalam Al-Quran dikatakan dirikanlah sholat, tapi di dalam Al-Quran nggak diterangkan sujud, rukuk, wudu dan sebagainya. Nah, diterangkannya di mana? Di dalam sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu Imam Bukhari, Muhammad bin Idris Al-Bukhari ini, beliau punya kitab namanya Kitab Sahih Bukhari. Nama kitabnya apa? Kitab Sahih Bukhari. Itu kitab yang dipercaya setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari, beliau ini suatu ketika hobinya itu memanah. Jadi senang tuh ke hutan. Kalau dulu kita masih kecil, tapel tuh. Kalau bahasa Betawinya sempetan. Kalau bahasa Jawanya apa?
Ketapel. Kelintangan. Hah? Kelintang. Bahasa Jawanya ketepil. Bandel-bandel surat kata. Bahasa Sunda, ayat orang Sunda. Apa bahasa Sundanya? Ketapel. Ketapel. Bahasa Padangnya. Bahasa Papua. Demen berburu. Imam Bukhari ini demen berburu. Suatu ketika dia nggak tahu ketika memanah kena pagar tetangganya secuil cuman. Ini pagar tetangga cuman kena sedikit doang, sedikit saja. Sedikit itu kayunya kopek. Apa kata Imam Al-Bukhari? Ya gulam. Gulam ini artinya yang mendampinginya ketika berpergian berburu. Ya gulam, sini. Tolong, tadi saya lagi memanah, nyasar ke rumah tetangga saya, kena pagernya. Sedikit, nggak banyak. Tolong, ya tergores. Tolong coba kamu ke sana, bilang saya minta maaf. Saya akan ganti dan saya akan perbaiki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai rumah, ada apa? Begini Pak, Syekh Imam Al-Bukhari, namanya Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad Imam Bukhari. Itu beliau minta maaf Pak. Apa kata tetangganya? Kirim salam sama dia. Kirim salam sama Syekh. Katakan kepada dia, jangankan goresan yang sedikit. Kalau dia mau rumah saya akan berikan kepadanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan berikan rumah saya untuk dia. Katakan, aku sudah memaafkannya. Itu baru tergores sedikit saja. Ini Imam Al-Bukhari. Siapa yang gak kenal beliau? Imam azim, imam yang benar-benar menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, keliling ke penjuru pelosok-pelosok untuk mencari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Secuil saja. Apa kata Imam Al-Bukhari? Saya takut nanti aku gara-gara panahan aku kena sedikit dan dia akan menuntut aku akan disiksa di alam kubur dan dia tidak memaafkan aku. Bagaimana dengan kita? Dosa kita begitu luar biasa, kita tidak pernah minta maaf. Dosa kita begitu luar biasa, kita tidak pernah beristighfar. Nah, jangan nunggu Idul Fitri, ntar aja deh. Idul Fitri kita maaf-maafan, gak bisa, jangan. Gak ada yang bebas dari siksa alam kubur. Tidak ada yang bebas. Tidak ada yang bebas siksa di alam kubur. Hati-hati. Apalagi buka aib orang, apalagi menghasut, apalagi menyebar sesuatu yang tidak baik. Ini dosa sampai orang itu tidak memaafkan kita. Allah, azab kubur sangat syadid, sangat luar biasa. Nah maka itu, yuk jaga pribadi kita. Saya juga bukan orang sempurna. Saya juga bukan makhluk halus, bukan. Kalau saya kasar, ya. Kalau saya makhluk halus, saya setan ya. Gitu. Jadi tolong dimaafkan, semuanya dimaafkan. Sebelum tidur maafin. Ya Allah, saya maafkan tetangga saya. Ya Allah, saya maafkan guru saya. Ya Allah, saya maafkan murid saya. Ya Allah, saya maafkan mertua saya. Ya Allah, saya maafkan. Saya maafkan. Saya maafkan. Saya maafkan. Udah biarin dia berbuat jahat sama kita, dia nyebar aib kita, dia mengucilkan kita, dia sakitin hati kita, dia ngadu domba, dia hasut. Anda tetap maafkan dia sepenuh hati kita. Ya Bu ya, hati-hati tuh, Imam Bukhari aja sedikit saja. Tadi Bapak bilang kegores, cuma kegores saja. Apalagi yang ganggu tetangga. Apalagi siksa alam kubur itu banyak nanti, semua disiksa di alam kubur, cuma satu yang banyak disiksa di alam kubur
bajunya, kena tubuhnya, nggak bersih. Maka kata Nabi, nanti orang banyak diazab di alam kubur karena dia buang air kecil, airnya itu najisnya itu mengenai daripada pakaiannya ataupun kulitnya, sampai dia tidak sempurna buang air kecilnya. Kita lihat bagaimana ketika kita berkendara, buang air kecil, wah terburu-buru, kena baju, kena pakaian, dia gak hiraukan. Akhirnya dia sholat, dia wudhu, gak sah itu semuanya. Kenapa? Karena masih ada ya. Maka itu kita pelajari ilmu fikih, menuntut kita untuk apa? Agar kita suci bersih, sehingga kita gak diadab di alam kubur. Banyak pak alam kubur. Ada suatu ketika di daerah Jakarta Pusat itu, Tenabang Jakarta itu Pusat itu pernah suatu ketika kepolisian karena ada masalah dengan orang yang meninggal ini, itu digali lagi kuburannya. Baru 10 menit digali apa? Petugas habis digali terbakar, jasadnya terbakar, akhirnya nggak bisa dimasukkan lagi ke dalam. Nah jadi hati-hati, kita nggak ada yang sempurna. Kita punya salah, punya hilaf, minta maaf cepat-cepat. Ya, suami sama istri apa siapapun teman-teman dekat kita, maafin saya ya kalau statusnya mengganggu, maafin saya ya kalau ada kata-kata saya yang tidak. Kalau orang udah minta maaf, tolong kasih maaf. Jangan enggak, pokoknya beliin gua durian potong dulu. Nggak boleh itu, nggak ikhlas namanya. Siapapun yang menzalimi kita cepat-cepat. Maka Nabi SAW sebelum tidur, Nabi menghadap kiblat. Menghadap kiblat, Nabi menghadap kiblat, menghadap kiblat. Itu Nabi katakan, ya Allah, kalau hari ini saya punya kesalahan, mudah-mudahan orang-orang yang saya berbuat salah kepadanya dia memaafkan saya, Allah. Dan kalau seandainya orang-orang punya salah kepada saya sudah ikhlas, saya ridho, ya Allah, saya maafkan mereka semuanya. Bisa gak kira-kira begitu? Bisa gak kira-kira begitu? Insya Allah, ya, maafin semuanya. Jangan ada dendam, karena dendam ini akan merusak amal ibadah kita. Silakan dibuka halaman, maaf, halaman 61. Yang tidak punya kitab atau buku, mendengarkan saja tidak apa-apa. Kalau punya buku mau berjuang boleh, tidak apa-apa. Kalau temennya nggak kasih jangan marah, lu pelit banget lu. Ya kan nggak boleh. Ini kadang kita temennya sendiri dia lihat-lihat, nggak boleh kita melihat-lihat. Ya udah kalau dia nggak kasih, kecuali dia ayo berdua bareng melihatnya, nggak apa-apa. Ini nyolek udah menghina lagi. Ya dia colek dia hina, pelit banget lu. Berdua kami mungkin. Hah? Kenapa? Oh saya maafin. Alhamdulillah. Silakan. Larangan-larangan bagi wanita yang haid, betul. Atasnya. Hah? Yang keempat, larangan-larangan bagi wanita yang haid, yang sedang datang bulan. Hati-hati, ini berbahaya juga nih. Bu, maaf. Hampir 90% dalam neraka itu isinya wanita. Anda bisa lihat bagaimana riwayat hadis-hadis tentang Isra wal Mi'raj. Nabi diperlihatkan oleh Allah keadaan alam surga, keadaan alam neraka. Ketika diperlihatkan alam neraka, Nabi kaget. Ya Jibril, siapa mereka itu? Mereka adalah wanita-wanita. Siapa mereka? Mereka itu adalah umatmu, orang Islam, betul, pengikutmu. Kenapa mereka kebanyakan wanita yang masuk dalam neraka? Iya, karena mereka gak nurut sama suaminya. Bu, bu, paham bu? Saya maafin sama ya Pak. Ibu nih, kalau dalam ilmu fikih, ibu nggak wajib untuk masak, nggak wajib.
Ibu nggak wajib ngepel, nggak wajib rapi-rapi rumah, nggak wajib. Ibu wajibnya cuma dua, taat sama Allah dan taat sama suami. Kalau suami suruh ngepel, ngepel. Kalau suami suruh masak, masak. Sama aja. Kurang nggak lah. Ayo silakan. Wa yuhramu bil haid asyratu asya as-salah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an wa sawm wa talaq wal murur fil masjid in khafat talwizahu wal istimah bima baina surati wa rukbah. Silakan dibaca artinya. Tolong didengarkan. Diharapkan bagi orang yang sedang haid untuk melakukan 10 perkara. Nah, tolong perhatikan ini yang wanita, bapak-bapak juga perhatikan. Mungkin punya anak wanita atau istrinya belum paham tentang haid, kasih tahu. Nah, jadi kalau datang bulan, kalau menstruasi itu ada 10 yang tidak dibolehkan. Anak kita tahu dia wanita, tahu-tahu dia melakukan yang 10 ini, kasih tahu itu nggak boleh. Hukumnya haram. Haram itu artinya dilarang. Nanti kalau dilakukan berdosa. Yang pertama melakukan sholat. Nah, sholat nggak boleh. Wabib saya pengen sholat aja nggak bisa. Ini peraturan yang buat Allah, bukan manusia. Oh nggak apa-apa, Bib, kan saya sehat ini, saya nggak boleh. Karena darah itu najis. Jadi nggak boleh ikut sholat. Nah, itu tidak boleh. Cuman kalau orang sholat jangan diganggu. Ini kadang suaminya lagi sholat diganggu, ya, nah, itu tidak boleh. Yang kedua itu tadi kan melakukan tawaf. Yang kedua melakukan tawaf. Kesian nih. Maka dibolehkan sama ulama kalau perempuan yang mau pergi haji atau umroh, dia boleh menunda datangnya bulan atau haid, baik itu dengan suntikan atau dengan vitamin atau dengan obat, boleh nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Aduh Habib, saya udah suntik, sampai sana datang bulan, gimana Habib? Ya udah, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan bisa berangkat lagi. Amin. Ya Rabbal. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda datang bulan nggak boleh melakukan tawaf. Yang ketiga menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu kita sentuh, nggak boleh. Hati-hati. Ini kita manusia, jangan melanggar hukum yang Allah sudah tetapkan. Kadang-kadang maaf, mungkin karena dia nggak tahu ya, sombong apa gimana gitu, apa pengen melecehkan, diambil aja Al-Quran. Dia dalam keadaan datang bulan, menstruasi, dia pegang aja, dia sentuh tuh, gue nyentuh gak kenapa-napa. Nggak, ini memang sekarang tidak, tapi nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan atas apa yang dilakukan. Nah, jadi tidak boleh menyentuh ya, menyentuh aja nggak boleh. Tapi kalau Al-Quran dibawa jatuh bagaimana? Ya cari, mungkin bisa dengan tisu atau dengan kerudungan kita atau dengan pakaian kita. Yang penting jangan langsung menyentuh dengan kulit kita. Bisa dimengerti ya? Ibu lagi rapi-rapiin rumah, ya tahu-tahu ibu datang bulan, terus Al-Quran, aduh ini gimana nih? Cari aja tisu, nggak usah repot-repot. Ya, atau kain yang bersih, tapi yang kainnya itu tidak najis. Dari 3 ini ada pertanyaan nggak? 3 aja dulu. Ya silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Sudah selesai, apakah sholatnya kita kodok? Kalau kita lagi halangan datang bulan, sholatnya perlu kita kodok nggak perlu. Yang kodok itu cuma puasa aja, sholat nggak perlu. Makanya ibu-ibu enak Pak, dia ada istirahatnya.
Tapi ngeri juga tuh, 6 hari, 7 hari, subuh lewat terus. Akhirnya kelanjutan. Pas dia lagi nggak ada bulan, lagi suci, terbiasa dengan tidur. Itu ngeri juga tuh. Nah, jadi ibu yang harus ibu qadha adalah puasa, sholat tidak. Ada lagi yang lain? Bapak-bapak nggak apa-apa, tanya aja. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak punya buku menyentuh Al-Quran gitu, mindahin aja nggak? Kalau kita nggak berwudu, terus kita menyentuh Al-Quran, Misalnya lagi bebenah. usahakan kalau memang nggak sengaja nggak apa-apa. Kita tahu-tahu megang Al-Quran, kita taruh pas kita astagfirullahaladzim, udah seperti itu aja. Beristighfar karena tidak tahu. Tapi kalau tahu itu Al-Quran, Anda masih tetap juga ngangkat itu Al-Quran, Anda tidak berwudu, nggak ada wudu, tidak ada suci, karena di dalam surat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun, tidak dibolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dalam keadaan berwudu, dia tidak datang bulan, dia tidak junub. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, cepat-cepat istighfar. Ada lagi? Ibu-ibu yang depan mau bertanya? Ya, Bapak silakan Pak. Tentang masalah datang bulan. Ya, yang keempat silakan. Yang keempat membawa mushaf. Membawa mushaf. Tadi menyentuh aja nggak boleh, apalagi memegang, membawa. Tidak boleh. Kecuali dia bawanya pakai kerudungan, dia mau ngaji nih, dia datang bulan, tapi memang dia atau pakai sarung tangan, boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu bersentuhan kulit dengan Al-Quran, itu nggak boleh. Tapi kalau dia misalnya darurat, dia mau ngaji nggak boleh berhenti. Mentang-mentang Anda datang bulan, terus tahu-tahu ngaji, berhenti. Kok nggak ngaji Bu? Ya saya lagi datang bulan. Bukan begitu. Mengaji tetap hukumnya, menuntut ilmu tetap hukumnya wajib. Tapi cara menyentuhnya, atau nanti ustazahnya, ustazah saya lagi datang bulan, udah tenang aja. Nanti ustazah yang bantu bukain Al-Qurannya. Begitu. Ya, atau dia bisa pakai tisu atau kerudungan, atau dia pakai sarung tangan. Karena yang namanya menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Terus menuntut ilmu, tidak boleh berhenti. Ya, lanjut. Dan yang kelima, berdiam atau duduk di dalam masjid. Berdiam atau duduk di dalam masjid orang yang datang bulan. Ada yang mengatakan kalau di pengajiannya di dalam masjid ini dia punya kecerdasan yang tinggi, seperti pengajian sekarang. Ini kan sebagian wanita, karena dia datang bulan, dia nggak mau masuk ke dalam masjid karena memang ada larangan. Nah, orang yang cerdas, pengurus yang cerdas, dia kasih tempat, baik itu di luar masjid atau di rumah tetangga masjid. Nah, diumumin. Nah, apabila istri bapak atau ibu-ibu, kaum wanita, kaum perempuan yang ingin mengikuti kajian Habib setiap bulan di minggu terakhir, kalau seandainya dalam keadaan datang bulan, kami dari masjid sudah menyiapkan tempatnya di sebelah masjid di rumah Pok Mimin. Syukur-syukur ini kan ada live streaming, bisa lihat di rumah, boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh, yang namanya menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Bisa dimengerti ya? Insya Allah. Beb, saya main datang aja Beb, saya lagi datang bulan, saya datang aja deh ngaji deh. Habisnya saya ini, nah terus Anda lagi datang bulan, betul ya, tapi cepat-cepat langsung keluar dari masjid, jangan lama-lama di dalam masjid, apalagi ngobrol. Anda dalam keadaan datang bulan, nggak boleh, karena Anda membawa najis, yaitu darah. Ya,
Nah duduk, habis selesai pengajian langsung keluar. Karena pengurus masjid nggak ada yang kasih tempat kanan kiri untuk dia agar jangan sampai masuk ke masjid. Nah alhamdulillahnya ketua masjid, pengurus masjidnya begitu cerdas, dia kasih tempat. Dia izin sama samping masjid, Pak, Bu, ini kan kita ada pengajian tiap bulan. Yang datang bulan nih, yang wanita nggak bisa masuk ke dalam masjid. Kesian mereka pengen hadir, mereka pengen mendapatkan ilmu. Izin ya, kalau pengajian bulanan bisa nggak tempatnya atau ruangan tamunya kita tempatkan untuk wanita-wanita yang lagi datang bulan. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, ini rumah saya buat masjid aja. Alhamdulillah. Ada kayak begitu? Boro-boro. Yang keenam, membaca Al-Quran. tolong perhatikan, menyentuh, membawa, membaca Al-Quran tidak boleh. Bib, saya kan baca Yasin nih pengajian Bib di majelis taklim bukan di masjid. Ustazahnya mimpin baca Yasin, boleh gak saya ikutin? Boleh, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi niatnya untuk belajar, bukan membaca. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada orang baca Yasin, ya Allah saya niat belajar ya Allah baca Yasin. Saya niat belajar menghafal ya Allah. Niatnya bukan membaca. Tapi kalau dengan sengaja ibu membaca Al-Quran, itu nggak boleh. Makanya saya nih sekarang, setiap saya ngajar di mana-mana, setiap saya ceramah, itu saya niatnya bukan ceramah, saya niatnya bukan menuntut ilmu ataupun mengajar, tidak. Tapi saya niatnya itu, mohon maaf, saya niatnya itu menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu kalau ada salah, ada dosa, ada hilaf, ada kesalahan dimaafkan oleh Allah. Maka saya setiap ngajar nih, saya nggak niat ngajar, enggak. Tapi saya niat menuntut ilmu. Jadi ketika saya salah, ya baik itu dalam penjelasan ataupun dalam kata-kata, itu Allah langsung memaafkan saya dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bib itu di masjid baca Yasin atau tahlil, saya ikutin boleh nggak? Boleh. Tapi niatnya belajar. Ya Allah saya ikutin, saya niat belajar ya Allah. Saya ikutin baca Yasin, itu yang mimpin, saya niatnya yang itu menghafal, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau niat baca tidak boleh. Bisa dimengerti? Bib, saya belajar Al-Quran sama ustazah, saya dalam keadaan head, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi niatnya belajar, bukan membaca. Bisa dimengerti? Nggak boleh ditunda, Bu. Mentang-mentang head, mentang-mentang datang bulan, tahu-tahu oh saya lagi datang bulan ini, akhirnya terbiasa nanti. Saya termasuk, dia ngapain aja? Malu kamu, udah 2 kali 3 kali pertemuan kamu nggak datang. Akhirnya saya datang menggodanya. Nah, jadi kalau niat membaca Al-Quran tidak boleh. Yang ketujuh, berpuasa. Nah, berpuasa nggak boleh. Berpuasa nggak boleh. Udah Bib, biarin aja, saya mampu kok. Tidak boleh. Cuman mohon maaf, yang datang bulan kadang-kadang mereka tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Kalau ke pasar, kalau belanja, makan seenaknya, apalagi suaminya digodain di rumah, Bang enak deh gemblong nih Bang. Kan kacau nih istri kayak begini nih. Ya. Ntar ngopi pagi-pagi, biasanya berdua ngopi sama anaknya, sarapan pagi. Karena dia bulan Ramadan, dia gak puasa, dia tuh ada suaminya. Udah Bang, minum air dikit, minum. Ya, ntar kodoknya bareng sama saya. Aduh, ya berat gitu. Gak boleh berpuasa. Yang ke-8. Melakukan talak. Talak gak boleh. Jadi Bapak, tolong kalau Bapak cerai, mentalak istrinya sedang datang bulan, tidak sah. Atau ibu gugat suaminya, ya. Nah ini kemarin berita nih sempat viral, banyak perceraian
Sampai di Bekasi itu sampai dalam sehari 2.000 orang yang cerai. Iya, gugat cerai. Ditanya semua alasannya apa? Suaminya judi. Boleh gak begitu? Boleh banget. Iya, nggak apa-apa. Ya habisnya nggak tahu diri. Kita udah nggak punya duit, kita udah nggak mampu, utang kita banyak, dia masih main judi. Boleh gugat, nggak apa-apa, itu hak ibu kok. Nah, cuman nggak bisa langsung cerai. Artinya dia ada waktunya. 3 bulan dulu lihat nih suaminya bagaimana. Nanti dia beristighfar, minta ampun, atau dia siap melunasi, atau dia tidak mau lagi berjudi. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, nanti nggak diterima tuh sama mahkamah. Jadi ada 3 bulan dia nggak ada perubahan, itu jatuh talak 1. 3 bulan lagi nggak ada perubahan, masih main judi juga, malah menjadi tersiksa, maka jatuh talak 2. Terus lagi nunggu lagi, jadi nggak bisa langsung. Kalau laki bisa langsung, saya ceraikan kamu, talak 3, udah jatuh itu. Nggak boleh lagi tidur bareng, nggak boleh lagi satu rumah. Kalau sampai berhubungan, itu hubungannya zina. Beb, gimana Beb? Dulu saya pernah marah-marah sama istri saya, terus saya mengucapkan talak. Dasar lu bau lu, sudah pulang lo ke rumah mak lu. Gue ceraiin lo. Talak 3 langsung. Astagfirullahaladzim. Jatuh tuh Pak Adiani. Pak, kemuliaan Bapak itu ada di lisan. Maka kalau lagi berantem, ribut sama istri, marah-marahan, keluar dari rumah. Kalau perlu ke masjid, sujud 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah, selagi ada masalah berikan jalan keluar ya Allah, yang terbaik ya Allah. Ini kagak ngetem aja di rumah, terpindah ke depan TV, ntar ke kamar mandi, ntar ke kamar lagi, dia ngomel terus di istri. Yang naudzubilahnya dia jalan ke playoper. Naudzubillah men. Kata temennya, kenapa? Gue lagi marah sama istri gue. Kenapa? Gue main judi. Emang berapa? Ininya 10 juta utangnya. Kata temennya, udah lo lompat aja, selesai urusan. Jangan, nggak boleh Pak, hati-hati ya Pak, jangan sembarangan Pak, apalagi ngusir istri dari rumah, nggak boleh. Itu jatuh talak 1. Walaupun kita nggak bilang saya ceraikan kamu, pisah sana, nggak boleh. Hati-hati, cepat-cepat. Itu ada batasnya perkataan itu. Misal contoh, pulang kamu ke rumah ibu kamu sana, bapak kamu sana, pulang kamu sana, saya udah gak peduli lagi. Itu hati-hati tuh. Itu walaupun kita nggak mengatakan cerai, itu jatuhnya talak 1. Talak 1 ada batasnya Pak. Ada batasnya Pak. Talak 1 3 bulan. Kalau 3 bulan bapak itu misalnya nggak ada omongan sama istri, nggak ada WhatsApp, maafin ya saya hilaf menyebut itu. Kamu sekarang di mana? Saya lagi di playoper. Ngapain? Saya mau bunuh diri aja. Jangan playoper mana? Playoper Inggris. Omong. Ya. Nah, jadi hati-hati Pak, ada batasnya tuh. Nah, kalau orang-orang Banten, orang-orang Jawa Barat di Serang Banten tuh, kalau dia ribut sama istrinya misalnya, atau mengatakan talak gitu ya, itu cuma dicolek aja udah, dicolek belakangnya, itu tandanya udah damai. Ya, gitu. Jadi jangan sampai 3 bulan Pak. 3 bulan Bapak nggak ada komunikasi atau pisah, nggak ada kabar sama sekali. 3 bulan jatuh talak 2. Ibu jatuh talak 2. 3 bulan berikutnya nggak ada komunikasi lagi, suaminya nggak WA atau melalui anaknya deh. Nah, tolong bilangin sama mama, ayah minta maaf ya Nah. Kabarin sama mama, ayah minta maaf. Itu udah cukup. Atau melalui orang, ya melalui temannya.
Rumah gue gini, kenapa bilangin istri gue, lo minta maaf. Lah emang kenapa lu? Istri gue serem kayak harimau. Gue takut digigit. Ya, hati-hati Pak, ada batasnya tuh, 3 bulan. Bu, tolong perhatikan. Kalau 3 bulan nggak ada komunikasi, nggak ada melalui orang atau melalui mertua atau melalui orang tua atau melalui saudara, nggak ada kabar gitu. Bukan berarti suami minta maaf, enggak. Berhubungan badan aja itu udah cukup. Atau ada menegur lah begitu. Atau sampai dia misalnya pulang tidur lagi di kamar kita, di kasur ya, nah itu udah cukup. Tandanya dia sudah minta maaf. Nggak perlu suami menceraikan nih, saya ceraikan kamu, talak 1. Terus suaminya harus minta maaf, nggak perlu. Tapi yang sebaiknya orang yang bersalah ya, dia minta maaf. Maafin ya, saya terlalu kasar. Nggak apa-apa bang, karena abang makhluk kasar. Makhluk halus. Kalau makhluk halus abang setan, saya kabur. Lanjut Pak, dikit lagi Pak. Yang ke-9, menyeberangi atau melewati masjid apabila khawatir mengotorinya. Iya, nggak boleh. Ya, misalnya ada tetangga masjid nih atau ibu lah, ada jalan lewat situ tuh. Kalau bisa ibu jangan lewat situ, lewat tempat yang lain sana. Nggak apa-apa. Niatnya kita mensucikan masjid. Ya. Nah, terus ibu-ibu juga yang bawa anak, pastikan dulu anak itu ada najis gak, kakinya disiram, ya dibersihkan pakai air. Nah, itu lihat yang bawa anak ke masjid, perhatikan. Oh dia ke kamar mandi, mau kemana nak? Mau kencing mah, ikut, jangan didiemin. Mau kencing ya, iya, kencing sana sendiri ya. Akhirnya dia kencingin semua kamar mandi. Tuh airnya diinjak-injak, dia masuk karpet. Saya kebetulan sujud di situ. Maksudnya mau pesing nih. Lihat si Mimin bawa anaknya. Na'udzubillah men. Kalau bisa ada kisah itu. Ini wanita benar-benar jaga kesucian masjid. Karena jalannya cuma satu-satunya lewat situ. Lewat samping masjid. Itu subhanallah. Dia sampai jalan hampir berkilo-kilometer, dia nggak mau lewat depan masjid. Karena dia dalam keadaan dalam keadaan kotor. Akhirnya dia jauh keliling. Padahal dia punya maksud dan tujuan itu cuma berapa meter dari masjid. Tapi karena dia mengagungkan masjid, subhanallah, akhirnya wanita itu masuk dalam surga karena memuliakan masjid. Yang ke-10 terakhir. Ya. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Saya kira semuanya sudah paham. Paham apa belum? Nah, namanya dalam Islam istimtah. Istimtah itu halaman 63. Silakan dilihat halaman 63 nomor 10. Istimtah artinya seorang suami istri melakukan kemesraan dan bersenang-senang pada batas antara lutut sampai pusar, jima atau bersetubuh. Nah, bukan berarti, Pak maaf ya Pak, karena ini pembahasannya head, jadi saya agak mukanya agak ke sini. Jangan nanti Bapak Habib mukanya ke perempuan terus. Itu namanya suuzon, dosa. Saya maafin. Kadang murid begitu tuh bandel. Ya. Nah, jadi Bu, tolong ya. Bukan berarti wanita sebagai istri Anda dalam keadaan haid, Anda itu tidak ada berhubungan, betul. Tapi ada batasnya. Tolong Bapak, yang namanya wanita haid datang bulan haram hukumnya bersetubuh. Tidak boleh bersetubuh. Tapi ada batas-batasnya. Nah, batasnya itu laki-laki yang wanita istrinya itu dari pusar sampai lutut. Dari lutut ke bawah boleh. Jadi ada apa namanya tuh? Betis. Nah, Bapak maininnya betisnya. Enggak apa-apa. Jempol. Boleh
nikah lagi. Ya, nggak boleh begitu Bu, jangan, nggak boleh. Dari lutut terus lagi apa namanya nih, betis, jari-jari itu boleh, nggak apa-apa. Dari pusat ke atas Bu, boleh, nggak apa-apa. Dadanya, tangannya, nggak apa-apa. Bang, mohon maaf, kita malam ini nggak bisa sunnah. Ya, karena saya datang bulan. Wah, abang lagi pengen banget nih. Tenang aja bang, saya udah ngaji sama Habib Amin di masjid. Wah, kamu gimana? Udah masuk deh, berat. Rebek bapak jadi orang. Tahu rebek nggak? Ya. Nah, jadi ibu, maaf, ibu punya tangan. Ya, ibu punya lisan. Pokoknya dari pusar ke atas itu boleh suami bapak bercumbu dengan istri, nggak apa-apa. Tapi kalau dari pusar ke bawah atau dari dengkul ke atas nggak boleh. Jangan macam-macam. Ya nyoel doang, nyoel, nggak boleh. Nyoel enak aja. Setan akhirnya yang datang berhubungan ketika sedang datang bulan. Hati-hati Pak. Itu mewariskan 100 penyakit. Di antaranya kanker kelamin, kanker rahim. Hati-hati, jangan bakal main. Kalau Allah katakan nggak boleh berhubungan, tapi ibu yang dewasa, ibu yang apa namanya, yang cerdas, jangan sampai ibu suaminya sedang syahwatnya begitu tinggi, pengen berhubungan, lantas dicegah, abang saya lagi hebat, jawab dikit. Akhirnya dia bingung, kan ibu punya tangan, ibu punya lisan. Dalam Islam boleh dari pusat ke atas. Udah biarin tuh suami mau ngapain kan. Yang penting kalau udah dari pusat ke bawah bang, jangan pegang bang. Jadi dalam bang. Gitu, paham ya? Pak ini pada ngomong aja kayaknya nih. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Pertanyaan satu dari ibu, satu dari bapak. Bapak dulu silakan Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pertanyaan untuk semua. Penjelasan mengenai Al-Quran yang tidak bisa dibaca dan disentuh, kriteria Al-Quran seperti apa? Yang bagus pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Habib, tadi kan ada yang diharamkan untuk orang yang lagi datang bulan, itu kan nggak boleh menyentuh Al-Quran, nggak boleh membaca Al-Quran. Maksudnya kriteria Al-Quran apa yang ada di situ? Yang ada tulisan Al-Qurannya, bahasa Arabnya. Bib, tapi dia campur, ada bahasa Arabnya, ada Latinnya, ada terjemahannya. Tetap tidak boleh karena di situ ada bacaan ataupun tulisan Al-Quran. Ya Pak ya, kalau Latin apa nggak jadi masalah, Latin atau terjemahan nggak jadi masalah. Tapi kalau di situ Anda megang Al-Quran, membaca Al-Quran, ada tulisan Al-Qurannya seperti ini, itu nggak boleh. Bib, ada Al-Qurannya, ada Latinnya, ada terjemahannya, tetap tidak boleh. Bib, saya baca terjemahannya saja, nggak ada Al-Qurannya, nggak ada Latinnya, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, baca terjemahannya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Masuk aplikasi berarti ya Habib ya? Masuk aplikasi yang di handphone HP ya? Aplikasi ini kalau dibuka ya, kalau dibuka, contoh misal saya ada aplikasi di Al-Quran, saya buka, nah itu nggak boleh. Tapi kalau saya nggak buka, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu tandanya Anda tidak sedang memegang Al-Quran. Tapi kalau udah membuka aplikasi Al-Quran, itu namanya Anda sudah sedang membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Kalau misalkan wanita lagi haid terus rambutnya rontok, itu harus dikumpulin terus disucikan atau enggak? Bagaimana Habib? Kalau wanita sedang datang bulan, nyisir, tahu-tahu rambutnya rontok. Di dalam Islam, kalau wanita yang sedang datang bulan, lantas rambutnya rontok, maka dianjurkan sebaiknya kumpulkan rambutnya itu. Nanti ketika mandi hadas besar, maka itu juga dikasih air. Enggak pun enggak apa-apa. Tapi kita
diinginkan. Nah maka lebih baik sebaiknya rambut yang rontok itu Anda kumpulin, nanti ketika akan mandi, ya mandi hadas besar, maka Anda basahkan saja, siram aja. Kan kita udah niat nih, seluruh badan udah kita siram, udah ambil kayu, siram, nah buang rambutnya. Seperti itu ya. Itu nggak harus dikubur ya? Enggak harus dikubur. Enggak harus dikubur. Kalau mau dikubur silakan. Ya kuburnya jangan jauh-jauh. Masa ke TPU? Nguburin orang. Di depan rumah ada pot ya. Nah itu aja, gali sedikit taruh. Jadi enggak harus dikubur, enggak harus dikubur. Jangan sembarangan. Karena orang bisa nyihir kita. Nabi SAW itu disihir gara-gara rambut, Pak. Satu rambut. Diambil rambutnya Nabi, satu itu ditaruh di tempat yang namanya pusatnya lubang setan. Itu di Yaman ada sumur setan. Ya, itu ditaruh sama wanita tua menyihir Nabi. 6 hari Nabi disihir, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Maka turunlah surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil binas. Itu maka biar kita ini, ibu hati-hati rambut, tolong Pak kasih tahu anaknya yang wanita ataupun istrinya itu rambut nggak boleh sembarangan, apalagi kalau mandi yang bersih. Kan itu kamar mandi dipakai sama adiknya yang laki, tahu tuh ada rambut kan jijik kita ya, tidak bersih. Ibu kuku nggak apa-apa. Kuku kalau ibu dikatakan bahwasanya kalau sedang datang bulan usahakan jangan potong kuku dulu. Tapi kalau memang kukunya udah panjang, potong. Nah, cuman nanti disimpan. Kalau memang setelah mandi hadas besar, Anda siram aja. Setelah itu dibuang. Ya, sebaiknya jangan ada lagi datang bulan itu aktivitas yang mengurangi seperti potong kuku atau rambut kita dipotong dan sebagainya. Kalau bisa jangan. Kalau bisa, kalau sudah suci, selesai headnya, datang bulannya, cepet-cepet ya ke salon, ya terus bulu ketiaknya, hadepin suaminya dengan gagah. Bang, sini bang, udah bersih nih bang. Gitu. Begitu nggak Bu kalau di rumah? Alam istri gue. Udah ya, itu saja. Kita baca surat Al-Fatihah karena Pak Ketua kita diundang hari ini ada sunatan, yaitu adinda kita dari Ibu siapa itu namanya? Mana sih itu tadi undangannya? Nah ini dia. Walimatul Khitan Muhammad Dharma Satria, putra Bapak Dadang Hermawan dan Ibu Irma Mima, ya, mengundang kita, turut mengundang jamaah Masjid Nurul Amal beserta jamaah pengajian Ahad pagi kita di sekarang. Terus lagi Jalan Baret Biru 4 Blok A3 RT 01 RW 07 nomor 4 Cijantung Jakarta Timur. Mudah-mudahan insya Allah yang dihitan anaknya ini insya Allah menjadi anak yang soleh dan insya Allah sayang kepada ayah dan ibunya, dan insya Allah sayang kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga saya minta doa nih, sudah hampir 4 hari abah saya berada di rumah sakit Pasar Bu, sekarang dirawat, sempat masuk ke UGD itu 5 jam di UGD karena satu kekurangan kalsium. Jadi kakinya itu kalau nyentuh bumi itu sakit. Kayak kalau ibu sekarang ini kan duduk nih, ibu kesemutan di songkel sama temennya, sakit kan? Ya jangan, kenapa kesemutan? Nah, seperti itu Pak. Jadi umur abah saya 85. Nah, jadi tolong minta doa. Saya udah beberapa hari ini, umi saya, kakak-kakak saya jaga abah saya di sana. Ya, kemarin hari ini minta pulang, tapi kata dokter jangan dulu karena bapak masih kekurangan kalsium. Ya, karena sudah ada diabetes nyambung tuh, udah kena urat-urat kaki diabetesnya. Jadi kalau dipegang aja kulitnya seperti ini, teriak sakit. Nah, minta didoakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Begitu juga kakak saya
Yang paling besar umurnya 55, itu kakak saya namanya Habib Salim. Dia sakit stroke, minta didoakan. Udah hampir 1 tahun lebih stroke ya kondisinya. Bukan stroke saja, ada prostat. Ada prostat, dan setelah dicek secara medis obat kedokteran ditetapkan kanker ganas. Nah, jadi minta didoakan. Jadi kalau kencing itu sakitnya luar biasa. Nah, ini saya mau kasih tahu. Ibu, bapak, pemuda-pemudi, anak-anak, kalau mau dijauhkan dari penyakit, tolong baca 10 kali pagi hari sholawat. 10 aja. 10 pagi hari. 10 sore hari menjelang maghrib atau habis asar baca 10. Insya Allah kagak bakal terserang penyakit berat. Paling pusing, duit kagak ada, ya, atau ada ribut sedikit, ya namanya manusia, ya. Tapi penyakit berat insya Allah kagak. Jangan lepas dari zikir, apa sodako. Insya Allah. Ini dari saya nih Pak. 10 kali berselawat di pagi hari, 10 kali habis asar sampai maghrib tuh 10. Kira-kira gampang apa susah? Insya Allah mudah-mudahan semua yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama, dan insya Allah Allah jaga bangsa dan negara kita. Dikit lagi masuk tahun atau bulan Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Saya minta maaf muka saya agak merah karena saya baru tidur tadi jam 3. Acara saya semalam sampai jam 11:30 di Manggarai, baru selesai jam 3. Saya kontrol semuanya udah rapi apa belum, panggungnya sudah di ini apa belum, dan sebagainya. Nah itu tadi jam 3 baru tidur, azan subuh saya bangun, terus tungguin isya, tidur lagi sebentar, bangun jam 8 tadi. Jadi kalau melihat muka saya merah, mohon maaf, bukan marah ya. Nah, takutnya kadang murid lihat, oh merah kenapa nih, apa diciumin, apa gimana gitu ya. Kadang jangan banyak berburuk sangka, nggak boleh. Oh mungkin merah, Habib mungkin lagi sakit kondisinya, ya kurang. Perawatan mahal. Perawatan utang masih banyak. Rumah kontrak perawatan aja. Perawatannya buat siapa? Kalau buat suami nggak apa-apa. Ini buat tetangga. Alhamdulillah min. Al-Fatihah. Wafadihim. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Jangan lupa kita diundang, yang punya waktu silakan datang, karena undangan itu memenuhi undangan hukumnya wajib, kecuali dia ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Ada nomor wahyakum ajmain. Tolong sekali lagi saya dimaafkan apabila ada salah dan hilang. Ada nomor wahyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.